Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertama dari mata pelajaran analisis konstanta fisik, yaitu densitas. Ya, jadi sebelum kita mulai masuk ke materi densitas, sebelumnya kita kenalan lagi sama massa dan berat. Ya, penggunaan massa dengan berat itu kan sering banget ya kita pakai gitu pada kehidupan sehari-hari. Nah, antara massa dan berat itu sebetulnya adalah suatu hal yang berbeda gitu. Meskipun keduanya itu saling berkaitan, tapi pengertian secara ilmiah ya, pengertian aslinya antara massa dan berat itu berbeda. Nah, kalau massa, dia ini adalah banyaknya materi pada suatu benda. Banyaknya materi pada suatu benda. Sedangkan berat itu merupakan gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda. Jadi ada kaitannya, si berat ini ada kaitannya dengan massa dan juga gravitasi gitu. Nah, kalau massa satuannya itu kilogram, ini dalam satuan SI ya, standar internasional. Kemudian kalau berat satuannya adalah newton atau disingkat dengan N besar biasanya. Terus kalau massa itu diukur dengan neraca. Nah kalau berat diukurnya dengan timbangan. Massa ini satuannya M ya, maksudnya dia ini termasuk besaran pokok gitu. Besaran pokok. Satuannya kilogram disingkat jadi M. Ya rumusnya apa? Ya rumusnya nggak ada rumusnya. Kalau massa ya massa aja gitu, karena dia termasuk besaran pokok. Nah, sedangkan berat, karena tadi pengertiannya adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda, maka rumusnya adalah massa dikali gravitasi gitu. Jadi M ini massa, G ini merupakan percepatan gravitasi gitu. Percepatan gravitasi. Satuannya adalah M per S kuadrat, percepatan ya, M per S kuadrat, kayak gitu. Nah, sebetulnya ya, angka gravitasi setiap tempat itu punya nilainya masing-masing. Tetapi para ilmuwan telah menyepakati gitu, nilai gravitasi yang sering muncul pada percobaan-percobaan yang dilakukan sebelumnya itu sebesar berapa? 9,8 M per S kuadrat gitu. Tetapi kalau misalkan nanti di soal-soal tidak diketahui percepatan gravitasinya, jadi bisa pakai 9,8, bisa juga pakai 10 gitu. Jadi untuk mempermudah perhitungan biasanya digunakan 10 gitu. Jadi biar lebih bulat ya perhitungannya. Nah, tadi kan massa ini merupakan besaran pokok ya. Dia tidak diturunkan dari besaran manapun gitu. Nah, kalau berat, karena dia merupakan hasil kali antara massa dengan percepatan gravitasi, dia ini termasuk besaran turunan gitu. Turunan. Tadi satuannya adalah newton. Gitu. Contohnya gini. Misal, Yusuf ketika menimbang dengan menggunakan timbangan di puskesmas itu didapat nilai 48 kg. Dapat nilai 48 kg. Berarti ini termasuk massa atau berat? Gitu, massa atau berat. Namanya 48 kg ya berarti dia termasuk massa gitu, termasuk massa. Kenapa? Karena tadi massa itu kan tidak diturunkan dari manapun gitu ya, dan termasuk banyaknya materi dalam suatu benda. Nah, ketika ada benda atau manusia atau orang, kamu nih atau ibu menimbang, hasilnya adalah satuannya kilogram, ya berarti itu massa kayak gitu. Nah, sedangkan beratnya berapa berarti? Nah, kalau misalkan berat berarti kan berat rumusnya massa dibagi gravitasi ya. Nah, kalau massanya adalah 48 kg, gaya gravitasinya kita tahu misal 10 M per S kuadrat, ya berarti beratnya adalah 408 Newton gitu. Nah, ini nih yang sering salah kaprah ya di masyarakat kita gitu, terutama ibu juga sih suka lupa bahwa kalau kita nimbang sebenarnya itu bukan ngukur berat, tapi yang diukur adalah massa gitu.
Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis ini biasa disebut juga sebagai densitas atau kerapatan gitu. Jadi antara ketiganya ini sama aja, hanya perbedaan istilah saja. Massa jenis ini memiliki simbol rho ya. Ini dibacanya rho dan merupakan perbandingan ya, perbandingan antara massa dengan volume sebuah benda. Jadi banyaknya massa yang terkandung pada volume tertentu gitu. Massa jenis ini satuannya bisa 3 ya. Ada kilogram per meter kubik, ini dalam standar internasional. Kemudian ada gram per sentimeter kubik, bisa juga kalau mau pakai gram per liter gitu. Ketiganya boleh dipakai nggak ya boleh gitu. Yang penting apa? Tadi syarat di awal harus konsisten gitu, harus konstan. Ya, massa jenis ini rumusnya adalah M per V. M ini merupakan massa, V ini merupakan volume. Tadi banyaknya massa yang terkandung pada suatu volume tertentu kayak gitu. Misal pada volume 500 mili ya, 500 mili ternyata massanya sebesar 250 gram gitu. Jadi berapa massa jenisnya? Yang berarti massa jenisnya sama dengan M per V. M kita tahu massanya sebesar 250 gram. Terus volumenya mililiter, kita ubah ke liter jadi 0,5 gitu. Jadi berapa? Jadi 500 gram per liter. Inilah yang disebut sebagai massa jenis atau densitas atau juga kerapatan gitu. Nah, ini sebagai perbandingan, ini ada massa jenis. Ya, massa jenis beberapa benda ya pada tekanan 1 atm gitu. Nah, ini ada air. Airnya diukur pada 4 derajat Celcius gitu. Dapat massa jenis sebesar 1. Nah, kenapa sih air ini diukurnya pada suhu 4 derajat Celcius, sedangkan keadaan standar ya, keadaan standar itu kan biasanya 25 derajat Celcius tuh. Nah, ternyata air ini ketika dia suhunya 4 derajat Celcius itu memiliki kerapatan maksimal gitu, kerapatan maksimal. Itu makanya yang diambil adalah pada suhu 4 derajat Celcius kayak gitu. Namanya kerapatan atau massa jenis berarti kan banyaknya massa yang terkandung pada volume tertentu ya. Nah, berarti kan kita harus mengambil pada saat kondisi si benda atau si bahan atau si sampel tersebut kondisi kerapatan yang maksimal gitu. Makanya si air ini diambil gitu suhunya, diambil percobaannya pada suhu 4 derajat kayak gitu. Selanjutnya ada air laut. Memiliki massa jenis 1,03. Nah, massa jenis air ini lebih besar dari air laut. Air laut ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibanding air biasa gitu. Karena kan kalau air biasa berarti kan air murni ya, hanya mengandung H2O. Sedangkan air laut kan di laut itu banyak sekali mineral-mineral yang terkandung gitu. Misal ada garam NaCl gitu. Berarti si garam NaCl dan mineral-mineral lainnya itu mempengaruhi massa jenis benda, massa jenis zat atau bahan kayak gitu. Selanjutnya ada darah nih. Darah juga massa jenisnya lebih besar dibanding dengan air biasa dan air laut. Gitu. Selanjutnya ada bensin. Bensin ternyata massa jenisnya lebih kecil dibanding air. Kemudian ada air raksa ya, yang massa jenisnya itu 13,6. Artinya berarti massanya besar ya. Karena rumusnya rho sama dengan M per V, berarti rho ini berbanding lurus dengan M, berbanding lurus dengan massa. Artinya ketika massanya dia semakin banyak, semakin besar, maka nilai massa jenisnya juga akan semakin besar gitu. M sama P berbanding lurus. Nah, sedangkan massa jenis dengan volume, karena dia berbanding terbalik, maka ketika volumenya semakin besar nih, semakin besar, maka massa jenisnya juga akan semakin kecil gitu, karena berbanding terbalik gitu ya.
Nah, selanjutnya ini ada zat-zat lain gitu yang setelah diketahui massa jenisnya berapa gitu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai berat jenis. Kalau tadi sudah belajar massa jenis, sekarang berat jenis. Nah, berat jenis ini sama aja sebetulnya seperti massa jenis. Bedanya adalah kalau tadi massa jenis sama dengan M per V, massa dibagi volume. Kalau berat jenis ya berarti berat dibagi volume gitu. Satuannya berarti N per M kubik, karena W itu kan N, V itu M kubik gitu. Misalkan contoh gini, sebuah benda memiliki berat 5N, volumenya 16.000 cm kubik. Maka berat jenis benda tersebut adalah 5 dibagi dengan ya, gamma, satuannya gamma, 5 dibagi dengan 0,016 gitu. Kenapa jadi 0,016? Karena ini tadi nih diketahui volumenya itu 16.000 cm kubik, sedangkan satuan berat jenis adalah meter kubik. Gitu, kita tahu bahwa M ke cm itu turunnya 2 tangga ya, berarti kan dikali 100. Tetapi karena ini pangkat 3 nih, jadi setiap tangga itu mengalami penurunan sebanyak 1000, setiap tangganya itu 1000 gitu. Jadi 16.000 ini dibagi dengan 1 juta gitu, makanya hasilnya adalah 0,016 gitu. 5N per M kubik. Nah, di sini 5N jadinya M kubik gitu. Nah, simbol dari berat jenis itu merupakan gamma ya. Gamma gini. Nah, kalau tadi adalah rho, kalau berat jenis itu gamma. Gitu ya. Terus hubungan antara massa jenis dengan berat jenis apa? Itu kan tadi kita tahu ya bahwa rumus dari berat itu kan sama dengan massa dikali gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, berat jenis dan massa jenis juga sama. Berat jenis sama dengan massa jenis dikali gravitasi, percepatan gravitasi gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai kerapatan relatif atau disingkat jadi KR. Nah, kerapatan relatif ini biasa disebut sebagai specific gravity. Adalah perbandingan antara densitas, berarti massa jenis ya, suatu benda dengan densitas suatu benda acuan. Nah, biasanya yang jadi benda acuan itu air pada suhu 4 derajat Celcius tadi. Kenapa 4 derajat ya? Karena pada 4 derajat ini memiliki kerapatan maksimal air itu gitu. Nah, karena kerapatan relatif ini perbandingan antara densitas dengan densitas, maka tidak mempunyai satuan gitu. Dengan kata lain tidak berdimensi. Nih, tadi berarti KR rumusnya massa jenis bahan dibagi dengan massa jenis acuan. Kenapa tidak berdimensi? Karena gini, misal kita punya massa jenis suatu benda 0,7 gram per liter. Gitu. Kilogram per liter. Terus massa jenis acuannya itu air ya. Air itu kan 1 kita tahu ya, 1 kilogram per liter. Ya, berarti kan kilogram per liter ini dihapus keduanya, dicoret gitu. Makanya kenapa si KR ini tidak punya satuan gitu. Nah, berarti KR-nya kan 0,7. Ya, berarti KR atau kerapatan relatifnya 0,7 tanpa satuan gitu. Nah, kalau kita punya KR kurang dari 1 ya, kurang dari 1 nih, maka suatu benda itu akan terapung gitu. Sedangkan ketika kita punya kerapatan relatifnya itu lebih dari 1, maka suatu benda itu akan tenggelam. Kenapa? Bisa terapung dan bisa tenggelam. Ini. Jadi kan ketika suatu benda, dua bahan atau dua benda itu dibandingkan ya,
yang memiliki massa jenis lebih berat, dia akan berada di bawah. Lebih berat, dia akan menempati posisi bawah. Gitu. Sedangkan yang massa jenisnya itu lebih ringan, maka akan di atas. Gitu. Nah, kenapa sih kalau misalnya kerapatan relatifnya kurang dari 1 dia akan terapung? Karena kan yang jadi acuannya ini si air punya massa jenis 1. Nah, sedangkan benda yang jadi acuannya itu kurang dari 1, berarti kan lebih ringan dari air. Makanya si benda ini akan berada di atas atau terapung gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika KR-nya itu lebih 1 atau kerapatan relatifnya lebih dari 1, berarti kan lebih berat ya dari air. Nah, ketika lebih berat, maka posisinya akan di bawah atau tenggelam gitu. Ini ada contoh ya dari beberapa nilai kerapatan relatif dari bahan-bahan gitu. Contohnya ada kayu balsa, terus ada kayu oak, etanol, air, garam dapur, aluminium, besi, tembaga, dan lain-lain gitu.